نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثواب الفضل صلى الله عليه وسلم حبيبنا شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب رسول الله أزواج رسول الله وذرية رسول الله وأهل بيت رسول أجمعين أجمل الخطاب الأمجاد والأوداد والسائر بدل الأصل أجمعين صلى الله عليه وأبو يوسف محمد بن أبي الملك وأصولهم وفريهم ووالدينا ووالديكم من شيخنا والمعلمين وذوي القلوب أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita kembali untuk duduk di majlis ilmu, untuk duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mempelajari ilmu agama Islam, dalam rangka bermunajat kepada Allah, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala wabah dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang suka bersolawat, yang suka baca maulid, yang suka hadir majelis ta'lim diberikan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama akhirna fillah ad-da'i ilallah Ustadzuna Ustadz Alfianto Nugroho Kusumo SPD. Kita doakan beliau banyak umur sehat walafiat, diberkahkan segala urusannya, dimudahkan segala hajatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau orang yang sabar dalam membimbing kita, sehingga beliau selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para hadirin jamaah majelis ta'lim dan sholawat darul khair yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngaji takut apa kagak ini? Enggak. Ini datang ngaji sini takut apa enggak? Enggak. Tahu-tahu jalan-jalan ketempokan virus. Alhamdulillah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Hari ini sudah dari kemarin-kemarin sama-sama kita ketahui sedang ada problem di dunia, tidak hanya di Indonesia. Awal mulai dari Cina, kemudian merembet terus, akhirnya Indonesia pun mendapat bagiannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana cara kita menyikapi problematika pada hari ini? Ini yang harus kita paham. Ini yang harus kita tahu, ini yang harus kita pelajari, sehingga nanti ke depan kalaupun ada kasus-kasus serupa kita bisa menyikapinya. Yang pasti kalau ada sesuatu hal yang kita tidak paham, sesuatu hal yang kita tidak mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya, tanya sama guru. Kalau gurunya nggak tahu, pasti beliau bilang nggak tahu. Pasti beliau juga nanya lagi sama gurunya. Itu sifat orang yang berilmu seperti demikian. Kalau orang yang berilmu, benar-benar berilmu, kalau ditanya suatu ilmu dia nggak tahu, ngomongnya wallahu a'lam, bukan sok-sokan tahu sehingga berfatwa yang tidak, berfatwa yang tidak, sehingga fadhallu sesat, menyesatkan orang lain. A'udzubillah. Dan kemudian kita, kewajiban kita sebagai murid, ya kita ngikut apa kata guru kita. Dan guru kita sudah pasti mempertimbangkan dengan baik dan benar, dan juga beliau juga sudah pasti mendoakan kita akan keselamatan kita. Sehingga apa yang guru kita katakan dalam suatu hal, kerjakan. Baik buruknya
serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam virus corona ini ada 2 pembahasan sekurang-kurangnya, kita lihat dari 2 aspek. Aspek yang pertama, virus COVID-19, bahasanya ini virus kita harus yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberikan penyembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanam betul di dalam hati kita. Jangan sampai kita takut dengan virus sehingga mengalahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, takut keluar rumah atau kena virus. Nah, juga begitu. Ya juga begitu. Harus kita yakini bahwasanya segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sembuh pun karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia dan obat hanya sebagai perantara dan media. Gitu ya. Hanya karena sebagai perantara dan media. Contoh kita lapar, mau makan dan kita makan makanan. Yang ngasih kenyang siapa? Allah. Yang ngasih kenyang Allah. Adapun makan itu adalah perantara. Jadi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah. Ini aspek tauhid yang harus kita tanam. Tidak pun karena virus COVID-19, kalau memang ajalnya orang meninggal aja, betul enggak? Betul. Jangan tahu-tahu ini lagi kasus COVID-19, semua orang yang meninggal dikata gara-gara kasus COVID-19, enggak juga. Bisa juga dia serangan jantung, gitu kan? Bisa juga dia panas dalam, panas luar dalamnya panas. Melihat tetangga ini punya mobil baru, itu penyakit yang lebih berat daripada COVID-19. Begitu ya. Jadi tidak harus semua yang terkena penyakit dan yang meninggal dunia itu sebab COVID-19 atau virus corona. Coba kita flashback, kita dengar ceritanya. Pernah ada cerita Nabi siapa yang bisa mengendalikan angin? Bukan Avatar, Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Satu ketika beliau ini kedatangan tamu dan murid-muridnya. Ada satu tamu dekat sama beliau. Cuman ada tamu lagi yang ngeliatin aja ini tamu yang ini, yang dekat sama Nabi tersebut. Pandang dengan pandangan yang teramat tajam, seakan-akan kayak mau menerkam. Dipandang dengan pandangan yang tajam. Kemudian ngadu ini yang dipandang tadi sama Nabi, wahai Nabi Allah, mohon maaf saya mau nanya, itu orang siapa sih kok melihat saya sebegitu sinisnya, katanya. Itu orang siapa sih kok melihat saya sebegitu tidak sukanya. Lalu dijawab oleh Nabi tersebut, wahai umatku, beliau adalah malaikat Israel. Malaikat Israel. Kalau ada yang bilang tuh, itu malaikat Israel ngeliatin lu aja tuh bagaimana tuh rasanya? Kalau nggak panas dingin, kalau nggak pucat. Terus ditanya lagi, ngapain Nabi dia ngeliatin saya aja itu? Dia mau nyambut nyawa kamu. Alhamdulillah. Bagaimana lagi tuh perasaannya? Wah, lebih kocar-kacir kalau begitu. Oleh karenanya ini orang ngomong, wahai Nabi, saya kagak mau mati dulu dah, jangan sekarang dulu. Aduh, ini saya belum puas hidup di dunia, saya pahala belum banyak, segala macam belum ada, persiapan belum ada. Coba dah saya jauhin dari negeri ini, coba saya jauhin dari kemana kayak gitu. Engkau kan bisa ngendaliin angin, terbangin saya kemana kayak, oh gitu. Oh ya udah, nih saya terbang ke India. Nah, pas terbang ke India, itu malaikat tahu-tahu udah nungguin di India. Udah nungguin dulu di India, udah ngejegek aja di sini. Udah satu tempat di India itu. Baru datang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mau dicabut nyawanya. Pas datang, ketemu malaikat Israel di depannya. Ini orang yang tadi. Udah aja langsung dicabut nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung aduk lagi ini malaikat Israel ke Nabi tadi, wahai Nabi, saya bingung. Tadi itu orang ada di sini nih berapa menit yang lalu. Saya bingung, cuma di Lauhil Mahfuz Allah catat ini orang meninggalnya di India.
Oh ternyata usut punya usut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dengan cara demikian sehingga orang itu engkau terbangkan ke India dan meninggallah tetap di India tuh. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah catat ajal kita mau bagaimana modelnya, mau di mana modelnya, waktunya mati ya mati. Ente mau ngumpet di bunker sebesar apapun, setebal apapun tetap aja mati. Kalau nggak karena virus corona, karena virus yang lain juga bisa mati. Ini kalau dari segi tauhid. Kemudian kalau segi syariat bagaimana? Kalau dalam segi syariat, kalau satu tempat tersebut sudah fix terpapar sekali virus corona dan memang sudah tersebar luas di situ, haram hukumnya orang di luar tempat tersebut memasukinya. Sekali lagi, kalau memang suatu tempat itu sudah sangat terpapar, sudah sangat parah, virusnya itu merambah sehingga tertularnya sudah sangat parah sehingga matinya juga banyak itu orang di tempat, maka hukumnya haram orang luar kotanya masuk ke kota tersebut. Dan sebaliknya, orang yang berada di kota tersebut haram hukumnya keluar dari kota. Ini kalau kata bahasa orang-orang kerennya lockdown, kata begitu, mengunci diri atau isolasi diri. Isolasi diri bukan pakai solasi ya. Ya banyak. Begitu. Ini syariat. Dan juga syariatnya kita ikuti petunjuk-petunjuk dari medis. Kita ikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah. MUI pusat mengatakan melarang menggelar sholat Jumat di tempat-tempat yang sudah terpapar virus corona yang memang sudah parah, contohnya di Jakarta. Kendati pun demikian, Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf beliau mengeluarkan pendapatnya tetap dibuka sholat Jumat. Lalu bagaimana menyikapinya? Lihat kita gurunya siapa begitu. Kalau kita masih ada hubungan dengan Sayyidul Walid, ikuti beliau, insya Allah aman. Insya Allah aman. Begitupun Zadul Muslim Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau tetap menggelar pengajiannya karena beliau sudah mendoakan murid-muridnya supaya terhindar dari wabah corona. Begitupun guru kami, guru kita Buya Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, meskipun rumahnya di DKI Jakarta walaupun pinggiran, tadi masih menggelar sholat Jumat berjamaah, masih menggelar majelis-majelis taklim. Kalau memang tidak memungkinkan tabligh akbar untuk dibuka atau digelar, diundur sementara. Kita lihat di Kuitang ditutup sementara, Al-Hawi ditutup sementara. Supaya apa? Supaya tidak terlalu signifikan penyebarannya, karena memang kota tersebut sudah terpapar luar biasa akan virus corona. Dan kita juga berikhtiar, ikuti kata-kata medis, cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer kalau memang punya. Kalau memang nggak punya ya beli, kalau nggak punya duit ya pakai sabun begitu. Sering. Cuman kalau kita kutip kalam dari Habib Ali bin Sayyidul Walid, insya Allah kalau orang yang beriman, benar-benar beriman, dia menjalankan syariat dari Rasulullah SAW, aman dari COVID-19. Kenapa begitu? Karena dia setiap 5 waktu dia itu mengerjakan wudu. Dan juga disunahkan, kalau sunnahnya dijalankan, dia itu daimul wudu. Batal wudunya dia wudu lagi, batal wudunya dia wudu lagi. Karena orang yang punya wudu itu punya tameng yang kasat mata, yang tidak terlihat, terhindar dari segala mana bahaya, mau baik zahir maupun batin. Kalau orang punya wudu. Oleh karena dari 14 abad silam sesungguhnya Rasulullah SAW sudah memberikan resep pengobatan. Dari 14 abad silam sesungguhnya Rasulullah SAW sudah mengeluarkan hasil penelitian yang teorinya hari ini baru keluar.
keluar. Banyak kan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini baru keluar teorinya, yang baru keluar penelitiannya dari manusia. Padahal Nabi Muhammad sudah ngomong 14 abad silam. Semua Al-Quran dan hadis. Makanya Al-Quran dan hadis itu dikatakan mukjizat terbesar. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis adalah jawaban dari satu masalah di masa yang akan datang. 14 abad silam, 1400 tahun yang lalu, sekarang keluar masalahnya dan jawabannya udah dikasih tahu. Nah, kalau kita sekolah mah sebelum ulangan udah dikasih kepetan dulu, begitu kira-kira enak kan? Nah itu kalau orang Islam ngejalanin itu dia lulus pasti bakalan lulus. Misal ya, ini ada orang sekolah UN anak kelas 3 SMK, ini dikasih contekan sama gurunya begitu kan, sebelum masuk dikasih contekan, dikasih kisi-kisi, dia ambil, dia pakai, dia ikutin, kira-kira lulus apa enggak? Lulus. Kalau misalnya ada ini orang dikasih contekan, kemudian diabaikan, gua agak perlu kayak begituan begitu kan, udah belajar kagak begitu, mana goblok iya, gitu kan, kira-kira lulus kagak? Bisa jadi enggak lulus. Tuh, itu pendekatan kita. Jadi Rasulullah SAW itu dari 14 abad yang silam udah ngasih tahu, kita cuma suruh ngerjain, udah tinggal suruh ngerjain. Kalau kita ngerjain, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dari segala hal, baik dari segala penyakit, baik dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam urusan dunia dan akhirat. Tuh, itu kan kasus awalnya virus corona itu katanya orang-orang sono makan makanan yang tidak dihalalkan, betul apa enggak? Betul. Sehingga terbentuklah satu virus yang itu belum ada obatnya dan penularannya sangat cepat, terus sampai hari ini. Oleh karenanya ini adalah teguran buat kita. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, kalau ada orang yang berbuat haram, dicegah, bukan dibiarin aja. Misal ada orang yang mabuk, dia mabuk, biarin aja, dia orang yang mabuk, bukan kita, pala lu peang, begitu. Dikasih tahu. Kenapa? Karena kalau dari sebab perbuatan haram itu keluar sesuatu penyakit, keluar sesuatu yang tidak baik, turun murka Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kayak sekarang nih, yang tidak bersalah juga kena. Itu wabah penyakit awalnya dari Cina, ngapain ke Indonesia, benar apa enggak? Itu kenapa? Karena segala kemaksiatan sudah merajalela di hari ini. Na'udzubillah. Dan alhamdulillah Indonesia ini nyamber virusnya di bulan Rajab. Nyamber virus kok alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Ada hikmahnya supaya apa? Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertandanya apa? Kita disuruh tobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pintu tobat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang dibuka lebar-lebar. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Momen bulan ini, yuk sama-sama saya ajak diri saya pribadi dan kepada para hadirin, sama-sama kita tobat. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikerjakan, yang wajib-wajib dikerjakan, selebihnya kerjakan semampu kalian. Adapun yang haram mutlak tidak boleh ditawar, harus semuanya ditinggalkan. Kalau perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain yang wajib, mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Kalau yang wajib nggak ada toleransi, dan yang wajib pun dikit. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Kalau kita anak wajib berbakti kepada orang tua, dan kewajiban-kewajiban yang lain sedikit kewajiban kita sesungguhnya. Adapun sunnah-sunnah banyak, kerjakan mastata'tum, semampu kalian. Adapun yang haram jangan sekali-kali kita sentuh, jangan sekali-kali kita coba, karena akan mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak percaya nih contohnya hari ini. Alhamdulillah. Bahkan pernah dikatakan al-bala ya'um, bala itu merata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah murka, menurunkan bala rata. Mau yang maksiat kena, yang nggak maksiat juga kena. Dan bisa jadi yang maksiat nggak kena, yang nggak maksiat kena. Alhamdulillah. Ya dari itu. Makanya ini majlis taklim tetap berjalan.
Kalau yang memang belum terkena parah dari virus corona tetap berjalan supaya apa? Kita ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah angkat wabah virus yang tidak baik ini. Amin ya rabbal alamin. Saya rencana tanggal 29 mau bikin tabligh akbar. Cuman setelah rapat hasil keputusannya ditunda sementara. Karena khawatir kita digerebek Ustaz sama polisi. Ya, ada di Bekasi yang tetap menjalani tabligh akbar, disamperin polisi, kemudian panitianya diciduk. Kalau saya nggak mau dong, saya nggak mau. Sementara kita mundur sedikit untuk kondusivitas keadaan, supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala amankan negeri kita dengan segera. Dekati ulama, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, jangan lepas baca ratib. Jangan lepas baca ratib. Ustaz nggak bisa, bagaimana Ustaz? Setelah MP3-nya coba ikut baca bareng. Ustaz nggak bisa juga Ustaz, udah pakai bahasa Indonesia aja, udah pakai doa, pakai begitu supaya terhindar dari wabah virus corona. Saya himbau kepada para hadirin, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Rajab ini adalah bulan yang baik, bulan yang Allah Subhanahu wa taala kita bertobat, kita ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah virus ini dari negeri kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya amin. Sekarang kan orang-orang pada ngumpul ya, pada bikin perkumpulan gitu. Kemarin saya pas tabligh akbar itu kita rapat bagaimana caranya menggagalkan tabligh akbar. Alhamdulillah minta nih. Bukan maksudnya begitu, bagaimana ini terbaik, solusi terbaiknya. Karena ada kasus seperti ini dan ada himbauan dari gubernur, kemudian sudah ada surat edaran dari MUI supaya untuk menghindari keramaian terlebih dahulu. Kalau kita flashback, kita lihat fatwa-fatwa MUI yang dulu, dan sudah jelas di dalam Al-Quran dan Hadis akan keharaman maksiat. Akan keharaman maksiat, kok kita nggak separah ini gitu antisipasinya. Kok kita nggak sampai gelar rapat yang luar biasa untuk memikirkan bagaimana maksiat nggak ada di negeri kita? Kok kita nggak sampai gelar rapat supaya menggagalkan satu konsep organ tunggal dangdut, naudzubillah min dzalik itu nggak pernah ada kan di kampung kita gitu, ada nggak? Tokoh masyarakat ngumpul, tokoh agama ngumpul, gitu kan? Sebelumnya itu ada undangan seminggu sebelumnya untuk menghadiri pernikahan, kemudian di bawah hiburan organ dangdut, gitu kan? Udah setelah itu dapat undangan, besoknya ngumpul tuh tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama ngumpul di musala membahas tentang masalah ini. Ini si Fulan bin Fulan ini mau bikin acara di pernikahan nih. Cuman ini dia nanggap dangdut. Ini bagaimana solusinya? Yuk bagaimana kita pikirin supaya kita gagalin di dangdut. Kan begitu harusnya. Benar enggak? Benar enggak? Ya jangan-jangan dangdutan juga. Habis enak Ustaz. Nah, gimana kalau gitu? Tuh. Sekarang di era ini virus ada, kita ngumpul. Padahal zaman dulu juga sudah dijelaskan bahwasanya keharaman untuk maksiat. Ustaz, emang dangdut haram apa Ustaz? Coba kita lihat di kampung-kampung dah. Saya zaman dulu sih suka ngikutin dulu. Masih zamannya dia, waktu zaman masih kecil-kecil gitu tuh. Masih zamannya receh. Terus kan keluar segala macam. Kalau ada dangdutan identik ada ini apa namanya judi. Benar nggak? Kalau ada dangdutan identik di situ ada warung kopi. Yang ada anunya udah itu maksudnya. Belum lagi kalau itu nggak ada semuanya, itu yang nyanyi biasanya laki-laki atau perempuan. Perempuan, bajunya ada nggak pakai baju gamis hitam-hitam? Ada laku.
Kalau bisa itu dia cewek makanya pakai baju yang ketat, kemudian rok yang paling pendek, begitu kan? Bajunya juga baju yang kurang bahan supaya apa? Supaya menarik orang-orang. Kalau itu maksiat, alhamdulillah. Ustaz sekarang kita kalau sedang dangdutan lagi jangan ganti dangdutan. Apa Ustaz gambusan? Ya nggak tahu udah boleh enggak tadi. Tuh, paham ya? Tuh, kenapa giliran sekarang virus corona ini ada banyak orang berkumpul memikirkan bagaimana caranya menghilangkan virus corona. Oleh karenanya kemarin saya rapat sama ustadz-ustadz di sana, tokoh masyarakat, tokoh agama, saya sampaikan juga, yuk tolong, nanti kalau misalnya di sini mau ada maksiat, yuk kita kumpul lagi kayak begini. Yuk kita pikirin bagaimana caranya supaya nggak ada maksiat nih di kampung ini sampai segitu. Supaya apa? Supaya terjaga kampung kita. Kalau kampung kita sudah Allah Subhanahu wa taala murkai, contohnya lihat tsunami di Aceh, kemudian di Palu. Itu kenapa? Karena sebelumnya itu pada maksiat. Lah Ustaz, itu mah di pinggir pantai, lah kita di tengah-tengah. Emang nggak bisa Allah Subhanahu wa taala ngasih ada? Bisa. Allah belah aja buminya. Kelar urusan mau apa lu? Apa urusan sama Allah Subhanahu wa taala? Zaman dulu kau Nabi Lut Allah balikin tanahnya. Makanya hati-hati dengan maksiat, jauhkan maksiat supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala angkat segala wabah dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga tetangga kita, jaga kampung kita dari segala wabah dan segala maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.